Salam Lestari, ketemu lagi di channel Akarimba. Buat kawan-kawan semua yang agak kebingungan melihat isi konten Akarimba sekarang seperti campur aduk, mirip gado-gado, kita langsung saja. Setelah bertemu siang pada hari kedua, kami menuruni beberapa punggungan yang cukup curam, dan kita sampai di pinggir sungai pada saat itu. Setelah menuruni punggungan yang cukup tinggi, saya berdebat dengan Nopeng. Saya memprotes bahwa keputusan untuk mengambil jalan ini adalah hal yang salah. Nopeng mengatakan tidak, ini tetap adalah jalan betul. Saya berargumentasi pada saat itu bahwasanya dalam konsep materi survival yang saya pelajari ketika tergabung di siswa pecinta alam, di situ dijelaskan bahwa jalan terbaik ketika tersesat adalah kembali ke titik nol. Mengajak Nopeng untuk kembali ke titik awal kami tersesat dengan prediksi bahwa bisa jadi nanti tim SAR sudah bergerak dan bisa ditemukan. Nopeng menolak itu sampai kami berdebat panjang hingga akhirnya sempat memutuskan untuk jalan masing-masing. Nopeng bilang kalau mau kembali ke jalan itu pergi saja, aku tetap mau melewati jalan ini. Lama saya terdiam, kemudian saya teringat peristiwa hari yang pertama yang cukup mengerikan. Dengan berat hati terpaksa saat ini saya ikuti Nopeng. Kami terus berjalan seperti biasa. Ketika ketemu sungai, Nopeng akan buka jalur dari punggungan, kemudian turun pelan-pelan balik. Pokoknya patokan mengikuti arus sungai. Nah, setelah melewati sekian kali jurang, kami dihadapkan pada satu keadaan di mana Nopeng menaik ke punggungan itu secara terus-menerus mendaki. Saya ikuti terus dari belakang. Tiba-tiba Nopeng bilang di atas seperti ada rumah, seperti ada anak-anak lagi main ayunan. Nah, saya sendiri pada saat itu sudah mulai tidak enak perasaan nih, tapi saya ikuti terus lah. Ternyata setelah sampai, ternyata tempat itu tidak ada. Dan yang terjadi adalah ketika Nopeng sudah sampai duluan di atas, kemudian Nopeng melihat ke arah belakang. Dia bilang tiba-tiba ke saya, terus naik Andre, jangan tengok ke belakang. Secara otomatis tubuh saya bergerak untuk melihat ke belakang, dan ternyata di belakang saya adalah hamparan jurang yang cukup tinggi. Istilahnya ibaratnya kayak di belakang itu ada hutan lebat luas, kami di antara sela-sela itu naik secara vertikal. Setelah ketakutan melihat ke belakang, untungnya sudah dekat posisi dengan Nopeng, kemudian saya julurkan tangan dan Nopeng menangkap dan menarik saya. Menyisiri rimba, jatuh berkali-kali, sampailah di saat hari menjelang sore. Ketika Nopeng terus menyisiri punggungan, saat ketika itu kaki dan tangan Nopeng ini sudah berubah fungsi menjadi golok. Saya menyusur dan mengikuti jejaknya dari belakang. Entah karena lepas kendali atau apa, tiba-tiba tempat yang diturunkan Nopeng itu adalah jurang. Nopeng jatuh ke bawah. Saya yang masih di atas mencoba berkomunikasi dengan Nopeng. Saya panggil berkali-kali, tidak ada jawaban, sampai saya ulang panggil dengan lebih keras. Saya terdengar suara jauh di bawah. Nopeng menyahut, "Yandre, aku jatuh." "Terus gimana Peng, cara aku turun?" "Cari aja jalannya, turun hati-hati Andre, jurangnya tinggi," kata Nopeng. Aku yang merasa kebingungan pada saat itu, mencoba menyusuri jalan tempat Nopeng jatuh itu, jalur Nopeng jatuh itu. Nah, aku coba turun pelan-pelan sekali, kemudian tangan kananku menopang pada satu rumput yang masih ibaratnya vertikalnya begini, terus ada rumput. Saya coba pegang ke satu rumput,
kemudian tiba-tiba rumput tersebut lepas. Posisi saya di pinggir, saya coba tangkap satu lagi rumput dan rumputnya lepas. Jatuhlah saya. Nah, yang saya rasakan pada saat itu sebelum saya sampai ke bawah, itu seketika seluruh pandangan saya sudah putih. Beberapa saat kemudian, saya mendapati Nopeng lagi menjambak rambut saya dan menampar saya berulang-ulang. Dia mengatakan, Dre, bangun Dre, Dre, bangun Dre, jangan mati Dre, bangun, bangun. Kemudian antara sadar dan tidak sadar, saya langsung ngomong. Tiba-tiba wajah Nopeng itu terlihat seperti salah satu kakak-kakak saya, namanya Uni Ipit. Tiba-tiba saya bilang ke Nopeng pada saat itu, iya Nipit, ada apa? Kenapa ada di sini? Nopeng bilang lagi, bukan Dre, aku bukan Ipit, tuh aku tengok bagus-bagus, siapa aku nih? Kemudian saya teringat lagi saudara saya, namanya Ade, saya manggilnya Angah. Ketika saya lihat wajah Nopeng itu mirip dengan wajahnya Angah, saya tanya lagi, ya Angah, kenapa ada di sini Angah? Apa yang terjadinya? Bukan, tengok bagus-bagus, ini bukan Angahnya, aku Nopeng. Tiba-tiba semua menjadi jelas, clear. Saya lihat memang Nopeng pada saat itu. Tanya, Peng, apa yang terjadi Peng? Kita kenapa Peng? Kita hilang Dre, kita tersesat. Coba lah kau tengok di sekeliling. Pada saat itu, saya masih bisa merasakan suasana itu. Saya melihat ke sekeliling, hanya hijau saja yang terlihat. Saya jatuh di tanah. Kemudian Nopeng bilang, kita sesat Dre, kita sesat di Gunung Merapi, kata Nopeng. Kemudian Nopeng berdiri. Aku bilang sama Nopeng, Peng, itu kepala kau berdarah. Ya, tahu gara-gara jatuh tadi, kata Nopeng. Kemudian Nopeng berdiri, ayo kita bergegas, kita di tempat istirahat. Oke, aku bilang. Jadi pas ketika mau coba berdiri, tiba-tiba badan saya sebelah tidak bisa digerakkan. Saya bilang, Peng, kayaknya tangan aku nggak bisa digerakkan, mungkin patah. Entah apalah keajaiban pada saat itu. Dengan cepat Nopeng datang, dia pegang tanganku, tiba-tiba dia tarik dan berbunyi kerak. Dan anehnya lagi, ketika itu juga tangan saya sembuh. Saya coba berdiri, saya ikutilah Nopeng berjalan pada saat itu. Sampai akhirnya kami menemukan tempat untuk beristirahat. Dan akhirnya kami beristirahat malam itu. Silahkan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang masih support channel ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Salam Lestari.